Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Viron dari kelas K dengan NIM 250701500053. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Yuk simak video ini dan lihat bagaimana perkembangan ini membentuk diri saya yang sekarang. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan tentang diri saya. Jadi, nama saya Viron dan akrab juga disapa Viron. Saya lahir di Mamasa, tepatnya di desa Mehalaan Barat, Kecamatan Mehalaan, pada tanggal 24 Februari tahun 2006. Sekarang saya berusia 19 tahun. Saya lahir dengan proses persalinan yang normal, dan saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan kebetulan saya merupakan satu-satunya laki-laki. Saya dibesarkan oleh orang tua yang penyayang dan penuh cinta. Ayah saya bernama Immanuel, dan ibu saya bernama Irma Suryani. Ayah saya bekerja sebagai aparatur sipil negara, sedangkan ibu saya mengurus rumah tangga. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam tahap perkembangan yang pertama, yaitu masa prenatal. Masa prenatal sendiri adalah tahap pertama dalam perkembangan manusia, yang dimulai sejak sel telur wanita bertemu dengan sel sperma pada pria, hingga bayi siap dilahirkan. Pada tahap ini, terjadi proses yang menjadi dasar yang sangat penting bagi pertumbuhan manusia pada periode-periode selanjutnya. Masa prenatal sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap germinal. Tahap germinal adalah periode perkembangan prenatal yang terjadi dalam 2 minggu pertama setelah pembuahan. Periode ini meliputi pembentukan sel telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan penempelan zigot ke dinding rahim. Periode yang kedua ada embrionik. Periode perkembangan prenatal yang terjadi 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Selama periode embrionik ini, laju diferensiasi sel meningkat, sistem pendukung sel terbentuk, dan organ-organ mulai muncul. Lalu ada periode janin yang merupakan periode ketiga, yakni pematangan organ-organ yang telah terbentuk. Teman-teman, selama mengandung saya, ibu saya sangat suka makan yang namanya mangga muda. Ibu saya tidak memiliki pantangan terhadap makanan apapun selama hamil. Nah, selama hamil tersebut, ibu saya tetap aktif bergerak. Ibu saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, mengepel, dan memasak. Selama hamil juga, ibu saya rutin mengonsumsi susu, menjaga pola makannya, mengonsumsi sayur-sayuran, serta ibu saya rutin ke puskesmas terdekat untuk mengecek kehamilan guna memastikan kandungannya tetap sehat. Nah, menurutnya Santrok, masa prenatal itu adalah periode di mana manusia berkembang mulai dari pembuahan sampai kepada kelahiran. Pada tahap ini, janin berkembang sangat pesat dengan pembentukan organ-organ dalam tubuh. Lingkungan, faktor genetik, dan nutrisi sangat berdampak besar pada perkembangan fisik dan psikologis janin yang nantinya akan dilahirkan. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap bayi, yaitu usia 0-2 tahun. Berdasarkan cerita dari ibu saya, pada usia ini saya suka menirukan gerakan sederhana dari ibu saya. Contohnya seperti bertepuk tangan, sembari mengikuti ekspresi wajah ibu saya. Ibu saya bercerita bahwa ia membelikan saya mainan berupa mainan karet karena saya suka menggigiti benda-benda di sekitar saya. Nah, ada satu momen di mana saya menarik-narik selimut yang ternyata setelah ibu saya selidiki, ternyata ada mainan tersebut di bawah selimut. Nah, itulah alasannya mengapa saya menarik-narik selimut tersebut. Ayah saya bercerita
bahwa usia saat 0 sampai 2 tahun ini, ketika saya BAB atau buang air kecil, saya akan teriak sekencang-kencangnya dan menangis. Pada situasi ini, ibu akan datang dan menenangkan saya sembari menggantikan popok saya. Nah, selanjutnya, setiap kali hujan deras, saya akan menangis dan langsung merangkak cepat ke arah ibu saya. Nah, ibu saya akan langsung refleks, memeluk dan menenangkan saya. Nah, teman-teman, pada masa bayi 0 sampai 2 tahun, berdasarkan teorinya Piaget, pada usia ini kita berada pada tahap sensori motorik, yang adalah tahap pertama dalam perkembangan kognitifnya Piaget. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman tentang dunia dan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori dengan gerakan motorik. Yang kedua ada teori dari Erikson, yaitu trust versus mistrust. Menurutnya Erikson, bayi belajar apakah dunia aman atau tidak melalui cara orang dewasa merawatnya. Bila ia menerima perhatian dan kasih sayang secara konsisten, ia akan membentuk rasa percaya, dan begitu pula jika situasinya sebaliknya. Nah, kita masuk ke dalam masa kanak-kanak awal, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Nah, berdasarkan informasi dari ibu saya, pada usia ini saya sudah lumayan menguasai banyak kalimat. Ini disebabkan oleh ayah dan ibu saya itu selalu mengajarkan saya kata-kata baru. Nah, berdasarkan cerita dari ayah saya, pada usia ini saya senang bermain pesawat-pesawatan dari kertas yang dilipat sedemikian rupa oleh kakak saya. Nah, pada usia ini juga berdasarkan cerita dari ibu saya memang dilarang untuk memakan berbagai jajanan, salah satunya lollipop. Nah, ada satu cerita pada saat ada tamu yang datang di rumah. Di sini mereka adalah sahabat dari orang tua saya, yang dimana pada saat mereka ingin pulang, mereka menawarkan saya dengan permen lollipop yang pada dasarnya ibu saya melarang tersebut. Saya langsung menatap ibu saya dan tidak mengambil permen tersebut karena saya takut dimarahi oleh ibu saya. Nah, teman-teman, berdasarkan informasi yang saya berikan tadi, hal itu dapat dikaitkan dengan dua teori. Teori yang pertama yaitu perkembangan kognitif dari Piaget yang berlangsung dari sekitar usia 2 hingga 7 tahun, di mana anak-anak akan mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata dan pemikiran simbolik melampaui hubungan sederhana antara informasi sensorik dan tindakan fisik. Selanjutnya yang kedua ada teori dari Holberg yang menjelaskan bahwa anak di usia dini masuk ke dalam tahap perkembangan moral prakonvensional. Pada fase ini, ketika melakukan suatu kegiatan, anak akan memiliki persepsi bahwa hukuman disebabkan oleh tindakan dan disiplin seseorang. Fase ini juga biasa disebut sebagai fase orientasi hukuman dan kepatuhan. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam masa kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, pada usia ini berdasarkan cerita dari ibu saya sudah bisa membedakan mana nominal uang yang lebih tinggi dan mana nominal uang yang lebih rendah, yang tidak didasarkan pada jumlah lembarnya tetapi melainkan berdasarkan jumlah angka di belakang lembaran uang tersebut. Nah, pada masa kanak-kanak awal, berdasarkan cerita ibu saya belum bisa membedakannya. Nah, setelah masa kanak-kanak tengah dan akhir ini, saya sudah bisa menilai nominal uang bukan berdasarkan jumlah lembarnya tetapi berdasarkan angka yang ada pada lembaran uang tersebut. Nah, selanjutnya ada cerita dari ibu saya pada usia ini. Ketika saya menonton televisi, saya melihat film dari Disney yang berjudul Up, di mana yang menceritakan seorang anak kecil berbaju kuning yang terjebak di rumah seorang kakek tua yang
di mana rumah kakek tua ini terbang diangkat oleh ribuan balon. Nah, setelah saya menonton film tersebut, saya langsung merakit sebuah miniatur bangunan dari kardus, dan pada proses pengerjaan miniatur rumah tersebut saya merasa bersemangat. Nah, pada saat ibu saya melihat saya membuat mainan tersebut, ibu saya langsung memarahi saya, di mana kondisi tersebut membuat saya merasa sedih. Nah, berdasarkan cerita saya tadi, hal ini dapat dikaitkan dengan dua teori. Yang pertama yaitu teori dari Piaget, yang dimana menurutnya pada usia ini anak sudah masuk ke tahap perkembangan kognitif operasional konkret, yang menurutnya bahwa tahap operasional konkret itu berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini anak dapat melakukan operasi konkret dan mereka dapat bernalar secara logis selama penalaran tersebut dapat diterapkan pada contoh-contoh spesifik atau konkret. Ingatlah bahwa operasi adalah tindakan mental yang dapat dibalik, dan operasi konkret adalah operasi yang diterapkan pada objek yang nyata dan konkret. Dan yang kedua ada teori Erikson, yakni industri versus inferiority, yang masuk ke dalam tahap keempat perkembangan sosio-emosional, yang dimana anak-anak menjadi tertarik pada bagaimana sesuatu dibuat dan bagaimana cara kerjanya. Ketika anak-anak didorong dalam upaya mereka untuk membuat, membangun, dan bekerja, entah itu membuat pesawat model, membangun rumah pohon, memperbaiki sepeda, menyelesaikan soal penjumlahan, atau memasak, rasa kerajinan mereka meningkat. Namun, saat orang tua menganggap usaha mereka sebagai kenakalan, maka itu akan justru mendorong perkembangan rasa rendah diri pada anak. Jadi teman-teman, melalui pembuatan video lifespan ini, saya benar-benar merasa seperti sedang berjalan mundur, menelusuri jejak hidup saya sendiri, dari cerita ibu saat mengandung, momen-momen kecil yang dulu saya tidak ingat, sampai pengalaman masa kecil yang ternyata ikut membentuk cara saya berpikir dan merasakan sampai hari ini. Saya menyadari bahwa kasih sayang dan perhatian dari keluarga selama masa tumbuh kembang saya selalu memberi dasar kepercayaan, keberanian, dan rasa ingin tahu yang kuat, seperti yang dijelaskan dalam teori Erikson dan Piaget, yang ternyata sangat cocok dengan perjalanan hidup saya. Terlebih lagi, mendengar kembali cerita dari orang tua membuat saya merasa hangat dan bersyukur, karena tanpa adanya mereka, saya tidak akan memahami betapa berharganya setiap tahap yang telah saya lalui di dalam kehidupan saya.